Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membedah TPE 2020 dengan 3 bagian penting dari liturgi Ekaristi. Buat yang belum nonton bedah TPE 2020 part 1 dan 2 atau belum tahu apa sih TPE 2020 itu, bisa cek video-videonya di description box ya. Teman-teman boleh bagikan juga video ini supaya semakin banyak orang tahu secara detail tentang TPE 2020. Oke, tanpa berlama-lama lagi, cus kita mulai. 1. Persiapan persembahan. Persiapan persembahan diawali dengan para wakil umat mengantar kepada imam bahan-bahan persembahan, yaitu roti dan anggur yang akan dikonsekrasikan dalam doa syukur agung. Selain itu juga wakil umat mengantar persembahan lain seperti kolekte untuk keperluan gereja dan orang miskin. Nah, semuanya ini bisa diiringi nyanyian persiapan persembahan, guys. Teman-teman bisa cek di Puji Syukur nomor 376-384. Namun prosesi dengan para wakil umat ini hanya terjadi biasanya di misa hari raya atau misa dengan tema khusus. Kalau dalam misa harian atau misa minggu biasa, roti dan anggur biasanya sudah tersedia di meja yang ada di sebelah altar yang disebut kreden. Nah, setelah itu imam akan mengucapkan doa dan syukur kepada Tuhan atas seluruh persembahan yang ada, dimulai dengan roti, kemudian anggur. Contohnya seperti ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Posisi umat pada saat ini adalah duduk ya guys, sebagai ungkapan kesediaan memberi diri kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Lalu umat mulai berdiri ketika imam mengajak umat berdoa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan umat menjawab dengan aklamasi seperti ini. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Setelah itu dilanjutkan dengan doa atas persembahan yang rumusan lengkapnya ada di TPE untuk Romo. Dan umat menjawab amin. Oh ya teman-teman, terkadang ada sedikit kekeliruan ritmik bila menyanyikan amin. Banyak yang menyanyikan amin seperti ini. Amin. Nah, yang benar adalah Amin. Nah, di teks kita bisa lihat ada garis di atas not. Bila ada garis di atas not, pengucapannya akan lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak ada garis, guys. Begitu penjelasan singkatnya. 2. Doa syukur agung. Setelah persiapan persembahan, kita masuk pada doa syukur agung guys, yang merupakan inti dari perayaan Ekaristi. Doa syukur agung dibuka dengan dialog pembuka seperti ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Lalu dilanjutkan dengan prefasi guys. Prefasi itu sebenarnya apa sih? Prefasi adalah pujian dan ucapan syukur dari jemaat kepada Allah atas seluruh karya keselamatan yang diselenggarakannya. Di akhir prefasi, kita menyanyikan atau menyerukan kudus yang adalah nyanyian para malaikat di surga. Jadi maksudnya, ketika kita menyanyikan kudus, kita juga bernyanyi bersama para malaikat di surga yang turut memuliakan Allah. Keren ya? Nah, makanya kudus ini sangat disarankan untuk selalu dinyanyikan guys. Nyanyian kudus dalam puji syukur juga perlu diseleksi, karena ada beberapa yang teksnya tidak sesuai dengan teks resmi terjemahan dari KWI. Loh, terus kenapa dong dimasukin puji syukur? Perlu kita ketahui ya guys, kalau puji syukur itu terbit tahun 1993, 28 tahun yang lalu. Tentunya dalam kurun waktu tersebut, ada banyak pembaharuan yang terjadi pada nyanyian liturgi dan terjemahan-terjemahannya. Lalu kok teksnya nggak diganti aja? Nah, ini perkara lain lagi guys, karena menghapus satu nomor saja dalam puji syukur akan mengubah urut-urutan lagu dan berpengaruh pada percetakan. Jadi untuk sekarang ini kita pahami dulu aja ya guys, hanya ada satu teks terjemahan kudus yang digunakan dalam misa. Ini berlaku juga untuk Tuhan kasihanilah kami, kemuliaan, Bapa kami, dan anak domba Allah. Next, setelah itu kita masuk pada saat yang paling sakral nih, yaitu konsekrasi. Posisi kita saat ini adalah berlutut ya guys, sebagai tanda hormat dan pujian kepada Tuhan. Bila tempat tidak memungkinkan untuk berlutut, misalnya karena tanahnya bergelombang, atau juga kondisi kesehatan pribadi yang tidak memungkinkan untuk berlutut, maka umat diperkenankan untuk tetap berdiri.
Kurang disarankan nih guys kalau kita duduk, karena konsekrasi merupakan saat di mana roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus secara real. Sehingga selayaknya kita memberi penghormatan penuh kepada Tuhan Yesus yang hadir dalam rupa roti dan anggur guys. Setelah roti dan anggur sudah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, maka imam mengucapkan kata-kata institusi, lalu mengangkat tubuh Kristus, setelah itu baru darah Kristus. Nah, pada saat tubuh ataupun darah Kristus diangkat, sikap kita adalah memandang dengan penuh hormat ya guys. Loh, bukannya harusnya kalau hormat tuh kita membungkuk ke tanah sujud gitu ya? Gak salah sih, tapi penghormatan dan penyembahan pada hosti kudus ada di devosi lain lagi guys, namanya adorasi. Di situ boleh deh kita sujud menyembah. Nah, tapi saat Ekaristi, tujuannya hosti dan anggur kudus diangkat adalah supaya umat bisa melihat secara jelas Tuhan dalam rupa roti dan anggur guys. Oh ya, setiap selesai mengangkat hosti dan anggur kudus, imam berlutut menyembah, sedangkan umat turut membungkuk hormat ya. Setelah itu imam akan melanjutkan dengan anamnese, yang di TPE 2020 ini ada 3 jenis, dengan masing-masing punya 2 tipe nyanyian, kecuali anamnese 1. Anamnese ini bukan sekedar lagu aja ya guys, tapi punya makna yang sangat dalam, yaitu pengenangan kembali akan karya penyelamatan Tuhan di masa lalu, lewat sengsara dan wafat Kristus. Baru setelah itu imam menyampaikan doa syukur dan permohonan kepada Tuhan, supaya Tuhan mengingat gerejanya yang kudus, yang dipimpin hierarki gereja, juga bagi arwah orang-orang yang telah berpulang. Doa syukur agung kemudian ditutup dengan imam mengangkat patena dengan hosti dan piala dengan anggur kudus seraya berkata, Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Lalu umat menjawab amin. Kalau dalam nyanyian, di TPE 2005 kita ingat ada 3 kali amin ya. Nah, di TPE 2020, amin cukup sekali aja guys, seperti amin pada bagian-bagian sebelumnya. Tiga, ritus komuni. Setelah doa syukur agung, kita masuk ritus komuni yang dibuka dengan doa Bapa Kami, yang dilanjutkan dengan embolisme. Bapa Kami bisa dinyanyikan, bisa juga didaraskan. Tapi yang terpenting adalah rumusan doanya tetap satu, sama seperti kudus. Posisi kita saat ini adalah berdiri ya guys, sebagai tanda pujian kepada Tuhan. Nah, embolisme sendiri adalah doa pendek yang menguraikan maksud dari bebaskanlah kami dari yang jahat dalam permohonan terakhir doa Bapa Kami. Umat lalu menjawab dengan aklamasi, sebab engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Nah, setelah itu barulah kita masuk pada doa damai nih. Perlu diketahui kalau doa damai ini diucapkan oleh pastor atau imam sendirian ya guys. Karena dulu sering banget nih kita sebagai umat ikutan doa damai. Mulai dari kalimat, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan seterusnya. Kita sebagai umat mengamini aja guys doa damai yang dipimpin oleh pastor. Lalu setelah itu imam mengucapkan salam damai. Nah, dalam salam damai sedapat mungkin fokus kita tetap kepada Tuhan ya. Gak disarankan nih mengucapkan salam damai yang berlebihan, misalnya sampai ngobrol, ketawa ketiwi, mudusin pacar, atau justru kesempatan buat buka HP yang menghilangkan fokus kita kepada Tuhan yang hadir dalam rupa roti dan anggur. Doa damai langsung dilanjutkan dengan pemecahan hosti kudus oleh pastor yang diiringi dengan seruan atau nyanyian anak domba Allah oleh umat. Jadi TPE yang baru menegaskan kalau anak domba Allah dimulai oleh umat ya guys, bukan oleh pastor. Sebenarnya dari dulu juga udah demikian, tapi baru berjalan kalau ada kur aja guys. Nah, setelah anak domba Allah, kita lalu masuk pada persiapan komuni, di mana pastor mengangkat dan mengajak umat untuk melihat kembali tubuh dan darah Kristus, sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dengan posisi kita yang berlutut sebagai penghormatan kepada Allah. Umat lalu menjawab dengan penuh hikmat, suatu doa yang sangat indah dari seorang perwira Romawi, yaitu, Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Disarankan mengucapkan doa ini disertai dengan penghayatan penuh ya guys, sebagai sikap rendah hati dan iman yang sungguh kuat akan keagungan dan kesucian Tuhan. Oh ya, saat menerima komuni kudus, umat diharapkan untuk menjawab amin setelah prodiakon atau imam atau diakon memberi hosti sambil menyebutkan tubuh Kristus. Ini adalah wujud kita percaya penuh bahwa hosti itu adalah sungguh-sungguh tubuh Kristus.
Lalu umat yang menerima komuni kudus juga harus sudah dibaptis dan menerima komuni pertama. Kenapa sih? Karena mereka paling tidak sudah belajar dan tahu bahwa yang disantap itu tubuh Tuhan loh. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Satu lagi yang penting banget tapi banyak orang yang gak sadar guys. Ketika kita menerima komuni, hendaknya kita tidak dalam keadaan dosa berat ya. Oh, jadi nggak boleh ya terima komuni kalau lagi dosa berat atau dosa mortal gitu? Di sini kita nggak cuma sampai pada boleh atau enggak. Karena orang-orang juga nggak ada yang tahu kita dosa apa saat kita menerima komuni. Tapi kita masuk pada pemahaman layak atau tidaknya kita menerima tubuh Tuhan. Ibaratnya, kalau Presiden Jokowi mau datang ke rumah kita, tapi rumah kita berdebu, sampah-sampahnya numpuk belum dibuang, bau, terus WC-nya juga banyak kotoran. Apakah kita layak menerimanya? Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Loh, tapi kenapa dosa mortal aja yang nggak boleh? Karena dosa mortal itu hanya dapat diampuni lewat sakramen tobat guys. Tidak seperti dosa venial yang dapat dihapuskan dalam perayaan Ekaristi lewat pernyataan tobat. Itu dia fungsinya kita melakukan persiapan dulu sebelum misa, juga mempersiapkan batin kita supaya kita benar-benar layak menerima komuni kudus. Terus dosa mortal itu apa aja? Wah, ini panjang nih kalau diuraikan. Setidaknya ada 3 syarat guys, dosa itu menjadi dosa berat. Yang pertama, materinya berat. Yang kedua, yang bersangkutan tahu itu dosa berat. Dan yang ketiga adalah yang bersangkutan melakukan dengan penuh kesadaran dosa berat itu. Nah, sekarang materinya yang berat apa nih? Singkatnya, melanggar 10 perintah Allah termasuk dalam materi dosa berat guys. Yang lainnya apa lagi dong? Mungkin untuk anak-anak muda atau pasangan muda nih, seperti kontrasepsi, pornografi, masturbasi, penggunaan obat-obatan yang bukan untuk alasan kesehatan, poligami, perceraian, dan juga aborsi. Untuk lebih detailnya teman-teman dapat lihat YouTube Katkit kata kisah sedikit tentang dosa. Linknya ada di description box ya. Nah, selama pelayanan komuni, KUR dapat membawakan nyanyian yang sesuai dengan komuni. Terkadang ada beberapa KUR yang menganggap kalau komuni itu adalah ajang mempersembahkan lagu yang paling bagus, paling megah, paling wah deh. Salah nggak? Nggak salah, cuman pemilihan lagu harus sangat cermat supaya KUR membantu umat untuk lebih fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada KUR-nya sendiri. Justru terkadang dengan membawakan lagu-lagu yang megah itu, komuni jadi terkesan sebagai ajang konser, sehingga fokus umat terpecah guys. Kalau teman-teman ada yang bingung, mau pakai lagu apa ya? Bisa lihat aja di Puji Syukur nomor 424 hingga 435. Nah, setelah menerima komuni, kita dapat berdoa hening atau memadahkan pujian atau nada syukur dari beberapa mazmur atau kidung. Saat ini adalah saat yang sangat tepat guys untuk berkomunikasi secara intim dengan Tuhan. Jadi dipakai waktunya sebaik mungkin ya guys. Dan liturgi Ekaristi ditutup dengan doa sesudah komuni yang dibawakan oleh Romo, dengan posisi kita sebagai umat berdiri. Cukup panjang ya, tapi semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Oke teman-teman, itulah bedah TPE 2020 khusus liturgi Ekaristi hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan sampai jumpa di bedah TPE selanjutnya. Ciao!